semuanya, selamat datang di podcast EduTalk. Hari ini kita bakal bahas topik yang deket banget sama kita sebagai calon guru, yaitu psikologi pendidikan untuk guru Gen Z. Nah, aku nggak sendirian nih. Ada teman aku juga dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang lagi belajar tentang psikologi pendidikan juga. Halo, kenalan dulu dong. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Anggi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan saat ini juga aku lagi belajar psikologi pendidikan. Kita ngobrol santai ya, kayak biasanya. Pertanyaan paling dasar dulu nih. Menurut kamu, psikologi pendidikan itu apa sih? Jujur aja, pertama kali dengar, untuk aku psikologi pendidikan itu hanya untuk memahami perasaan murid doang. Berat banget, awalnya aku kira tuh juga seperti itu, tapi ternyata psikologi pendidikan itu luas banget. Kita itu belajar bagaimana siswa belajar, bagaimana guru mengajar, dan bagaimana pembelajaran itu berjalan dengan baik di kelas. Jadi intinya kita itu belajar cara berpikir siswa, motivasi siswa, dan bagaimana bisa mereka tuh bosan atau semangat dengan pembelajaran. I see. Jadi bukan cuma memahami perasaan murid, tapi lebih kayak strategi besar supaya pembelajaran menjadi lebih baik. Nah, sekarang murid-murid kita kebanyakan Gen Z nih. Mereka tuh gimana sih menurut kamu? Oke, menurut aku Gen Z unik ya. Mereka tuh lebih dekat dengan teknologi, apalagi teknologi sekarang kan sudah berkembang dan canggih-canggih. Sebagai Gen Z juga, jujur aku lebih suka visual seperti audio ataupun foto yang warnanya itu nggak monoton dan juga berwarna-warni gitu. Dan juga Gen Z itu cepat cepat pengen paham dan juga pengen dapat feedback, dan apabila guru itu ngomong terus mereka pasti bakal bosan. Betul banget. Kalau minyak aku tuh mereka jadi lebih cepet bosen sama pembelajarannya. Kalau guru Gen Z kayak kita nih, tantangannya tuh apa sih? Oke, kalau tantangan menurut aku itu kita sebagai Gen Z atau guru Gen Z itu kita harus lebih kreatif karena siswa tuh cepat bosan kalau pembelajarannya itu aja. Kita harus pandai-pandai menggunakan teknologi sekarang ini untuk pembelajaran. Dan juga kita harus profesional karena jarak umur antara kita dan murid itu uh, selisihnya gak beda jauh ya. Itu aja sih menurut aku. Setuju banget. Kadang memang karena selisih umur kita yang dekat, jadi lebih susah buat batasan. Nah, terus menurut kamu strategi apa sih yang paling cocok untuk guru Gen Z? Kalau strategi aku sendiri itu kita harus menggunakan teknologi dengan cerdas ya. Kita bisa membuat kuis online atau game edukasi atau video. Kita juga lebih bisa belajar aktif dengan diskusi, membuat proyek. Kita juga harus memahami cara belajar siswa siswa. Karena kan mereka juga pasti sangat berbeda-beda cara belajarnya. Dan kita juga harus melakukan pendekatan dengan siswa agar terjalin hubungan yang baik ke depannya. Ya ampun, berarti guru tuh harus benar-benar multitasking banget ya. Boleh dong kasih kita contoh yang benar-benar bisa dipakai oleh calon guru Gen Z. Untuk contoh nyata, ini sesuai dengan prodi aku ya teman-teman, pendidikan bahasa Inggris. Aku itu ada kelas speaking, menurut aku di kelas speaking itu lebih baik kita praktek langsung daripada kita harus disuruh membuat teks yang panjang-panjang. Kita lebih enak gitu praktek langsung, karena itu meningkatkan speaking kita. Kalau untuk di kelas reading, lebih kreatifnya kita disuruh untuk bikin poster digital atau infografis atau juga webinar setelah kita membaca teks atau ringkasan gitu. Wah iya, itu seru banget sih. Anak Gen Z pasti lebih semangat. Thank you banget ya udah datang dan sharing hari ini. Kapan-kapan kita boleh dong ngobrol lagi. Thank you juga udah ngajak aku ngobrol lagi, dan semoga apa yang aku sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi guru-guru Gen Z yang sedang menonton. Terima kasih. Alright.
Alright teman-teman, sampai sini dulu episode kita kali ini. Sampai jumpa di next episode. Bye!